Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang semakin hancur lebur ya. Dan kalau kita lihat sendiri untuk Bitcoin mengalami penurunan 3,7% per video ini dibuat. Tentunya penurunan daripada induk cryptocurrency mengakibatkan anak-anak dari kripto juga mengalami hal yang serupa ya teman-teman, mengalami penurunan juga. Oke, di kesempatan malam hari ini teman-teman ada sedikit informasi datang dari Luna Classic ya. Ini bisa dikatakan Luna Classic ini informasi yang saya dapat teman-teman ya, ini bisa dikatakan langsung dari si Do Kwon ya, bisa katakan gitulah. Do Kwon memberikan isyarat kepada Luna Classic ya teman-teman ya. Jadi ini juga tanggapan dari Do Kwon, tapi di sini juga timbullah ya sedikit salah paham ya perihal si Do Kwon ini. Kata-kata dari Do Kwon juga gitu teman-teman ya, sedikit salah paham dari Army Luna Classic. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman untuk Luna Classic, di mana kalau kita lihat Terra Station untuk mendukung blockchain Cosmos lainnya termasuk Terra Classic. Oke. Ketika blockchain daripada Cosmos ini aktif kembali, termasuk Terra Classic ini akan didukungnya teman-teman, akan didukung ya, kemungkinan besar seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lihat bersama di sini, Do Kwon menegaskan kembali dukungan Terra Station untuk Terra Classic ya. Jadi Do Kwon nih menegaskan kembali nih dukungannya Terra Station ini untuk Terra Classic. Oke, Do Kwon mengonfirmasi dukungan untuk Terra Classic launch saat dia bekerja di jaringan Cosmos lainnya. Nah, Do Kwon telah menyatakan niatnya untuk menawarkan dukungan Terra Station ke blockchain Cosmos lainnya yang dikenal dalam tweet pada hari Minggu. Oke, nah ini adalah satu tweetan daripada si Do Kwon. Akibatnya, pendiri Terra meminta pesan langsung dari tim pengembang inti yang tertarik dalam ekosistem layanan ini akan gratis per tweet tindak lanjutnya. Nah, jadi akibatnya ya pendiri Terra ini, si Do Kwon ini meminta langsung dari tim-tim pengembang lah untuk nge-DM si Do Kwon ya, dimana layanan ini nanti akan gratis per tweet ini, per tweet tindak lanjutnya, kurang lebih seperti itu. Nah, khususnya Kwon mengonfirmasi bahwa Terra Luna Classic launch dan jaringan Terra Classic akan tetap didukung saat stasiun Terra transisi menjadi dompet interchain untuk ekosistem Cosmos. Nah, jadi di sini ya didukung launch tweet daripada Do Kwon. Oke, tapi di sini timbullah persepsi, timbullah apa ya, bisa dikatakan sedikit pro kontra gitu teman-teman ya. Jadi perlu saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman pemegang Luna Classic ya, karena di sini ada yang sudah paham, ada juga yang belum paham perihal si Do Kwon ini teman-teman. Oke, nah jadi si Do Kwon ini hanya memberikan dukungan, bukan berarti dia kembali lagi untuk memegang Luna Classic ya, bukan seperti itu. Karena apa? Luna Classic ini sudah menjadi koin komunitas atau sudah diserahkan terhadap komunitas. Jadi Do Kwon ini mau dia seperti apapun yang nggak akan menjadi orang besar lagi di Terra Classic, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dia hanya tim daripada Terra Classic ini hanya meminta dukungan saja ya, ibarat kata seperti itu, biar Do Kwon ini mau mendukung Luna Classic aja, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi tidak untuk menjadi orang nomor satu di Terra Classic, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap pure Luna Classic ini tetap menjadi koin komunitas ya, bukan dikendalikan oleh Do Kwon lagi nantinya seperti itu, hanya memberikan dukungan untuk perkembangan Luna Classic saja si Do Kwon, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya kira sampai sini teman-teman paham lah ya. Dan tidak mengherankan pengembang telah bertemu dengan tanggapan beragam. Sementara beberapa masyarakat dukungan berkelanjutan dari Terraform Lab yang lain menunjukkan bahwa mereka masih tidak mempercayai pendiri Terra ya. Karena tadi yang saya bilang teman-teman, masih ada yang berpikir bahwasannya Do Kwon ini akan mengambil atau mengakuisisi Luna Classic lagi seperti itu ya. Jadi ya banyak pro kontra juga seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi teman-teman, Do Kwon ini hanya memberikan dukungan, dia nggak akan ngambil atau mengakuisisi Luna Classic lagi, kurang lebih seperti itu. Oke.
Nah, seperti dicatat oleh pengguna integrasi multi rantai dengan stasiun Tera, tampaknya menjadi langkah pertama untuk aliansi antara rantai Dokwon, khususnya Dokwon telah mengusulkan 3 solusi untuk memastikan keberlanjutan rantai Cosmos yang lebih kecil. Aliansi Interchain, Bulu Station Pencari Interchain ya. Nah, jadi aliansi bertujuan untuk memperkuat keamanan ekonomi dari rantai yang lebih kecil dengan memanfaatkan pengguna dan aset dari rantai yang lebih mapan. Idenya relevan karena aplikasi yang lebih terdesentralisasi memilih untuk membangun rantai mereka tetapi gagal karena kesulitan membangun dan menjalankan blockchain atau kurangnya kelayakan ekonomi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi khususnya kit pengembang aliansi akan memungkinkan aset dari rantai yang sudah mapan dipertaruhkan pada rantai yang lebih baru. Akibatnya blockchain baru menawarkan kepada pengguna blockchain yang sudah mapan sebuah jalan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dengan imbalan keamanan ekonomi. Integrasi interchain di stasiun Terra kemungkinan akan memungkinkan tata kelola yang mulus dan mempertaruhkan pengalaman di seluruh rantai. Nah, di sisi lain, Feder berjanji untuk membuat penerapan blockchain semudah Bulu saat diluncurkannya. Jadi ibarat kata mudah lah ya untuk penerapan blockchainnya seperti itu. Oke, meskipun tampaknya merupakan pendekatan praktis untuk meningkatkan interoperabilitas di antara rantai Cosmos dan mendukung rantai yang lebih kecil, seperti banyak komunitas launch anggota ekosistem Cosmos skeptis. Pendiri Akash Network, Greg Arshuri, mengungkapkan sentimen bahwa dia belum mau memaafkan kerusakan akibat stablecoin Dokwon yang gagal terhadap ekosistem Cosmos. Oke ya. Jadi ya masih perlu pertimbangan juga yang cukup dalam juga ya. Dan di sini komunitas Terra Classic terus menggunakan dompet yang dikendalikan oleh Terraform Lab meskipun telah mengambil alih kendali rantai, tetapi pemberontak Terra telah mengisyaratkan untuk mengerjakan alternatif stasiun Terra yang disebut stasiun pemberontak jika diperlukan untuk menjadi sepenuhnya independen dari infrastruktur TVL ya teman-teman, atau TFL. Oke. Jadi memang Luna Classic ini teman-teman ingin lepas dari Terraform Lab teman-teman, sebenarnya seperti itu ya. Dia ingin berdiri secara independen tanpa ada kaitan dengan Terraform Lab, alias ya Terraform Lab nggak bisa ngotak-ngatik, nggak bisa bisa dikatakan ikut campur lah dalam perkembangan Luna Classic seperti itu. Oke ya. Jadi di sini buat teman-teman Luna Classic ya, sedikit saran saja dari saya, ketika kalian membeli Luna Classic ya ingat ya, Luna Classic ini adalah suatu aset yang dulunya sempat jaya dan akhirnya bangkrut dan sekarang mencoba bangkit lagi ya. Dan perlu kalian ingat juga, ketika kalian invest di Luna Classic, kalian harus siap dengan resikonya. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, Luna Classic ini untuk long term ya teman-teman, bukan untuk jangka pendek ya. Jadi kalau kalian memiliki target ya, kalian ingin beli Luna Classic, usahakan menggunakan uang dingin. Maksudnya adalah uang yang dalam kurun waktu dekat nggak akan digunakan ya, seperti itu. Yang saya yakin Luna Classic ini bisa secara pelan-pelan untuk bangkit kembali teman-teman ya, mengingat daripada perkembangan Luna Classic ya, dan semoga saja itu bisa terjadi. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Luna Classic. Salam cuan.